Komunikasi kelompok dalam perspektif teoritis. Komunikasi kelompok dalam perspektif teoritis terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah teori perbandingan sosial, yang kedua teori psikologi sosial, yang ketiga teori pertukaran sosial, dan yang keempat adalah teori sosiometris. Yang pertama adalah teori perbandingan sosial. Perbandingan sosial adalah seorang individu yang mengevaluasi kemampuannya, maka individu akan membandingkan dirinya dengan orang lain yang memiliki kemampuan serupa. Teori perbandingan sosial dikemukakan oleh Leon Festinger. Teori ini berasumsi bahwa kehidupan kita selalu melakukan perbandingan antara diri kita dengan orang lain. Teori ini berusaha menjelaskan bagaimana setiap individu mengevaluasi pendapat dan kemampuannya sendiri dengan membandingkannya dengan orang lain. Teori ini juga meyakinkan bahwa dorongan dalam individu dapat meningkatkan akurasi evaluasi diri. Yang kedua adalah teori psikologi sosial. Teori psikologi sosial merupakan cabang dari ilmu psikologi yang mempelajari tentang hubungan antara manusia dengan kelompoknya. Psikologi sosial dapat berpengaruh pada hubungan sosial individu dengan dipengaruhi oleh emosi, perhatian, minat, kecerdasan dalam menghadapi persoalan sosial, dan sikap mental. Teori dalam psikologi sosial terbagi menjadi 4 bagian. Pertama, teori behavioristik. Teori ini menekankan pada individu dalam membuat respon terhadap stimulus lingkungannya melalui proses belajar. Kedua, teori belajar sosial. Teori ini mengemukakan bahwa perilaku sosial individu dipelajari dengan melakukannya langsung dan mengalami konsekuensi dari perilaku sosial tersebut. Ketiga, teori Gestalt dan kognitif. Teori ini menganggap bahwa individu aktif dalam menerima, memanfaatkan, memanipulasi, serta mentransformasi informasi yang diperoleh. Keempat, teori lapangan. Teori ini menyatakan bahwa perilaku sosial manusia merupakan hasil interaksi dengan orang lain. Ketiga, teori pertukaran sosial. Teori pertukaran sosial berasumsi bahwa interaksi manusia mencakup pertukaran barang maupun jasa, serta tanggapan-tanggapan individu yang muncul melalui interaksi di antara dua orang mencakup imbalan sekaligus pengeluaran. Maksudnya adalah bahwa manusia mencari penghargaan dan menghindari dari hukuman atau akan mendapatkan untung atau rugi. Contohnya seperti si A memberikan undangan pernikahan kepada si B. Jika si B ingin merasa untung, maka si B harus datang pada acara pernikahannya si A. Tetapi sebaliknya, jika si B tidak datang ke acara pernikahannya si A, maka si B akan merasa rugi bahwa si A tidak akan datang kembali di acara pernikahannya si B. Keempat, teori sosiometris. Teori sosiometris diciptakan oleh Moreno. Sosiometris dapat diartikan sebagai penolakan teoritis dan metodologis terhadap kelompok. Pada dasarnya, teori ini berhubungan dengan daya tarik dan penolakan yang dirasakan oleh individu-individu terhadap satu sama lain, serta implikasi perasaan-perasaan bagi pembentukan maupun struktur kelompok.